Yo, what's up Sobat Bola? Balik lagi sama gue di sini. Lo pada ngikutin gak sih drama terbaru yang lagi panas banget? Ini cuma gara-gara satu omongan di podcast, langsung kebakaran jenggot semua. Gimana enggak? Yang ngomong ini bukan orang sembarangan, men. Ini JJ, ex penerjemah kesayangannya Coach Shin Tae-yong. Dan omongannya ini nyenggol pemain timnas Eliano Reinders. Oke, buat yang ketinggalan kereta, sini gue ceritain pelan-pelan. Jadi, tanggal 24 Oktober 2025, si JJ ini kan nongol di podcast Bincang Bola. Nah, di situ dia nyeletuk. Jadi sebenarnya pas lawan Bahrain, kita 2-2 di sana, away. Itu 2-1 lagi menang, Eliano masuk dan kemasukan gol. Jadi seri 2-2 selesai. Coach Shin ada sedikit menyesal di situ waktu itu. Boom! Lu bayangin, kalimat itu langsung kesebar kemana-mana. Jelas aja netizen bola kita yang super teliti langsung ngamuk. Kenapa netizen ngamuk? Karena faktanya salah total, bro. Gue udah bongkar rekaman pertandingannya nih. Bahrain itu unggul duluan lewat golnya Mohamed Marhoun di menit 15. Terus kita nyamain kedudukan pas injury time babak pertama lewat golnya Ragnar Oratmangun di menit 45+3. Jadi pas Eliano masuk gantiin Sandy Walsh di awal babak kedua, skornya itu imbang 1-1, bukan lagi unggul 2-1. Dan lo tahu apa yang lebih gokil? Justru setelah Eliano masuk, kita malah unggul 2-1 lewat golnya Rafael Struijk di menit 74. Gol balasan Bahrain itu baru kejadian di menit-menit paling akhir. Dicetak lagi sama si Marhoun di menit 90+9. Jauh banget kan dari narasi si JJ? Jadi logikanya di mana coba nyalahin Eliano? Nah, karena diserbu se-Indonesia Raya, akhirnya 2 hari kemudian, JJ bikin video klarifikasi di Instagramnya. Intinya sih dia ngaku salah ngomong. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saat itu saya bicara Eliano masuk ketika tim sedang unggul. Padahal seharusnya saya mengatakan saat posisi masih imbang. Dia juga bilang, nggak ada niat jelekin pemain atau tim Super League. Katanya sih maksud dia cuma mau bilang kalau pemain nyerang biasanya bertahannya nggak sebagus pemain bertahan. Terus nih, dia nambahin satu kalimat kunci seolah-olah lempar tanggung jawab. Dia hanya ingin menyampaikan bahwa keputusan yang diambil adalah tanggung jawab Coach Shin. Oke deh J. Tapi apakah masalah selesai sampai di situ? Oh tentu tidak. Pelatih Persib Boyan Hodak nggak tinggal diam pemainnya disenggol. Dia pasang badan, tapi nggak cuma nebantah, dia nge-hype pemainnya dulu bro. Dia bilang Eliano itu pemain top, salah satu pemain terbaik kami, yang bisa bermain di banyak posisi. Kelihatan kan betapa pentingnya Eliano buat Persib? Nah, setelah muji-muji gitu, baru deh dia nyerang balik si JJ. Dengerin nih kata-kata nusuknya. Dia melihat ada penerjemah yang bicara omong kosong soal dia. Orang harus fokus pada pekerjaannya jadi penerjemah, bukan bola. Jelek. Kena mental nggak tuh? Gila, ini sih tamparan keras banget buat JJ. Disuruh fokus jadi penerjemah aja, jangan sok ngerti taktik. Dan lu pikir JJ kapok? Enggak dong. Di channel YouTube Ruang Publik, dia malah ngebongkar drama internal timnas yang lebih gila lagi. Dia cerita, habis lawan Bahrain itu STY marah-marah di meeting. Terus ada satu pemain naturalisasi, gak disebutin namanya, yang katanya gak terima, ngambek, dan ngancem mau pulang ke Belanda. 2 hari sebelum lawan China loh. Kata JJ, sampai Pak Sumarji dan Coach Shin harus bujuk-bujuk pemain ini. Dan plot twistnya, pemain yang tadinya mau cabut ini, malah jadi starter pas lawan China. Gila, panjang juga ya drama si JJ ini. Dari satu blunder soal Eliano, merembet ke Coach Boyan yang ngamuk sampai kebongkar ada pemain yang mau pulang. Menurut lo ini gimana Sob? Apakah JJ cuma keceplosan atau emang sengaja cari perhatian? Dan seberapa penting sih buat orang-orang yang pernah ada di lingkaran dalam timnas buat jaga omongan? Satu hal yang pasti, dunia bola kita emang gak pernah sepi dari drama.